Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Wang Teng dan kawan-kawan sedang berburu di pesta Nona Chow. Lalu mereka pun ke outdoor. Suci berkata, "Saudara Wang Teng, senapan keluarga Chow ini semuanya memiliki rune. Jadi ayo pergi dan bermain sebentar." Wang Teng bertanya, "Bagaimana dengan Pai Wei?" Dia menjawab, dia bilang dia akan bermain dengan senjata air. "Ayo kita pergi sendiri." "Ya udah, ayo." Bang. Wang Teng berhasil memburu satu kelinci. Suci berkata, "Saudara Wang Teng, kau sungguh menakjubkan. Kami bahkan gak melihat kelinci ini dengan jelas. Dan kau menembaknya dalam satu gerakan." Wang Teng membalas, "Itu hanya beruntung. Ya udah, ayo kita pergi jauh ke dalam hutan. Kita mungkin bisa mendapatkan mangsa yang lebih bagus." Lalu tiba-tiba ada sebuah hewan spiritual muncul dan ditembaki oleh seseorang. Tembakan itu mengenai Suci, dan hewan itu berlindung di belakang kaki dari Wang Teng. Suci berkata, "Woi, Li Ronceng bajingan." Li Ronceng berkata, "Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana dengan rubah putih tadi?" Rubah putih itu ketakutan dan terus ngumpet di belakang Wang Teng. Wang Teng berkata, "Li Ronceng, beri aku wajah. Rubah putih ini memiliki hubungan denganku. Biarkan aku menyimpannya." "Woi, ini..." Lalu Nona Chow datang dan memotong. Nona Chow berkata, "Aku juga merasa bahwa rubah putih ini cukup spiritual. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nona Chow." Lalu tiba-tiba ada ledakan yang sangat besar. Mereka semua kaget. Nona Chow berkata, "Jangan panik semuanya. Kembalilah ke tempat tinggal kalian dulu. Kalian cepat dan lihat apa yang terjadi." Para penjaga itu langsung pergi ke arah ledakan. Seseorang berkata, "Seperti yang diharapkan dari keluarga Chow, kekuatan pengawal mereka telah mencapai seorang seni bela diri senior." Wang Teng berkata, "Aku akan melihat juga. Bantu aku untuk menjaga rubah putih ini. Jangan bersuara." "Baik, saudara Wang Teng. Ayo kembali ke villa." Tapi Nona Chow menyadari Wang Teng pergi, dan Wang Teng pergi dengan cepat. Nona Chow kaget. Apa? Bocah keluarga Wang ini adalah seniman bela diri senior. Siapa dia sebenarnya? Seharusnya dia di atas Li Ronceng. Seorang penjaga berkata, "Nona, ada apa?" "Sumber suara tadi sudah kami selidiki dan gak ada yang aneh ditemukan di dekatnya." "Ya udah, dimengerti. Kau turun dulu." Lalu Wang Teng dengan cepat pergi ke arah ledakan itu. Dia melihat sebuah lubang yang sangat besar. Astaga, yang bener aja ini. Adegan ini pasti disebabkan oleh para seniman bela diri. Aku gak ingin terbunuh dalam hal semacam ini. Yang paling penting adalah mengandalkan sistem untuk berkembang secara nyaman. Ada seseorang teleport di depannya, memegang sebuah kotak. Dalam hati Wang Teng, pasti akan ada penurunan atribut force dalam pertempuran para pejuang. Lalu tiba-tiba ada suara, "Apakah kamu ingin menjadi gak kompeten lagi?" Lalu Wang Teng marah, "Brengsek." Lalu Wang Teng menghasilkan ledakan yang besar. Dia membiarkan kedua orang itu berkelahi. Dalam hati Wang Teng, "Aku telah mengambil beberapa tembakan di sini, jadi aku gak akan mati." Untungnya, pistol yang disembunyikan di sarang burung 5 km jauhnya gak ditemukan oleh polisi terakhir kali. Kalau enggak, jangan katakan apapun tentang air berlumpur ini. Lalu di lantai, terlihat banyak sekali elemen dan atribut. Atributnya adalah elemen fire talent. Ada banyak gelembung elemen api di lantai. Lalu Wang Teng melihat sistem. Sistem tiba-tiba berubah wujud, sekarang menjadi lebih kompleks. Bagaimana panas sistem menjadi seperti ini? Lalu tiba-tiba ada juga gelembung atribut es. Ice Force, Elementary Ice, Magic Ice Fist. Wang Teng juga mengambil elemen es tersebut. Saat dipegang, badannya seperti Todoroki, setengah es, setengah api. Tapi Wang Teng kesulitan untuk mengontrol dua kekuatan tersebut. Bener aja, dua atribut es dan api akan bertengkar. Aku harus bertaruh. Lalu akhirnya Wang Teng mencoba mengontrol dua kekuatan itu menggunakan sistem. Dan akhirnya dia berhasil. Sepertinya aku membuat taruhan yang tepat. Sistem ini benar-benar mengambil tindakan. Lalu muncul ledakan lagi yang besar. Siapa yang ada di sana? Dan hutan mulai terbakar. Api yang muncul sangat besar. Kita berpindah kembali ke rumah Nona Chow. Orang-orang semua menunggu Wang Teng. Dia bertanya, "Suci, ada apa?" Lalu Nona Chow bertepuk tangan. Dia berkata, "Wang Xiaochen, kau sangat tertutup. Dari yang kulihat,
seharusnya kau seniman bela diri tingkat tinggi. Kau pasti menemukan sesuatu kan? Su Xiao berkata, Saudara Wang Teng, kamu dilihat oleh Nona Chow Payun ketika kamu pergi. Makanya dia menunggumu kembali. Oke, aku mengerti. Dalam hati Wang Teng, ketahuan. Aku sedikit ceroboh, tapi gak apa-apa, gak masalah. Wang Teng berkata, Nona Chow, jangan bercanda. Seorang siswa seperti saya gak mungkin memiliki informasi sebanyak pengawal Anda yang tangguh. Nona Chow berkata, lalu kenapa Wang Xiao pergi begitu lama? Nona Chow memanggil Wang Teng tuh Wang Xiao. Wang itu namanya Wang Teng, dan Xiao itu kalau gak salah artinya kecil. Jadi Wang kecil. Jadi Wang Teng dan Wang Xiao itu sama ya. Lalu kenapa Wang Xiao pergi begitu lama? Wang Teng menjawab, saya pergi keluar murni untuk memuaskan rasa ingin tahu, dan saya gak menemukan apa-apa di sana. Dalam hati Wang Teng, aku menduga bahwa ada pejuang yang bertarung. Wang Teng berkata, ternyata ada kebakaran di tempat kejadian terjadi. Dalam hati Wang Teng, aku menyalakan api sehingga aku dapat ditemukan di kepalaku ketika saatnya tiba. Wang Teng melanjutkan, saya benar-benar gak bisa masuk. Dan Nona Chow, pengawal Anda, juga menemukan api. Jadi saya kembali. Aku harus memeriksa beberapa kali untuk melihat apakah ada bukti yang tersisa. Ketika saya kembali, saya agak pusing dan mengambil jalan memutar, pergi berkeliling dan sembunyikan harta karun yang melawan monster di sepeda terlebih dahulu. Kalau enggak, ini akan menjadi bukti kejahatan. Nona Chow, saya jujur, saya mengatakan yang sebenarnya. Hanya saja tidak komprehensif. Wang Xiao, kau nggak merasa bahwa aku hanya orang biasa kan? Yang percaya setelah mendengarkan beberapa kata darimu. Kalau Nona Chow nggak percaya, kenapa bertanya? Kenapa nggak coba aja dengan pendeteksi kebohongan? Nona Chow berkata, baiklah, karena semua orang berkumpul, nggak cocok untuk melanjutkan pertemuan hari ini. Jadi mari kita semua kembali. Ya udah guys, yuk pergi. Semuanya udah selesai. Pai Wei berkata, Saudara Wang Teng, aku nggak naik sepeda. Antar aku pulang ya. Oke. Lalu Wang Teng sampai ke rumah. Untungnya aku pergi malam ini. Kalau nggak mungkin aku mendapat skill begitu banyak. Kali ini aku benar-benar kaya. Senjata rune yang bernilai jutaan. Ayah sangat memanjakanku. Dan dia hanya memberi aku 3 juta. Nggak heran dia miskin dan aku makmur. Inilah yang diperjuangkan kedua pejuang itu. Dan aku nggak tahu apa basis kultivasi mereka. Bagaimanapun, semuanya lebih murah bagi aku. Aku nggak memiliki bakat atribut apapun. Tanpa sistem, aku tidak akan bisa menjadi pejuang dalam hidup aku. Aku semakin penasaran dengan sistem. Lalu di keesokan harinya, Wang Teng telat bangun. Setelah berlatih bela diri, aku pasti tidur sangat nyenyak. Hampir aja nggak kebangun. Tapi untungnya, aku nggak terlambat. Saat sampai di kelas, teman kelas Wang Teng berkata, Wang Teng, terima kasih. Seorang lagi berkata, tanpa Wang Teng, kita nggak akan bisa mendapatkan peluang. Wang Teng kaget. Hah? Apa yang terjadi? Seseorang ada yang bisa jelaskan nggak kepadaku? Seorang menjelaskan, pengumuman Kementerian Pendidikan mengeluarkan statement ujian bela diri tahun ini akan diperluas dan siswa bela diri tingkat menengah juga bisa mengikuti ujian. Seorang lagi berkata, untungnya saudara Wang Teng memberitahu kami berita itu sebelumnya. Kalau enggak, kami mungkin gak punya waktu untuk meminjaunya. Saudara Wang Teng, terima kasih. Dalam hati Wang Teng, emang kapan ini terjadi? Kita sedikit flashback. Wang Teng berteriak, biarkan aku memberitahu kalian semua. Ujian seni bela diri tahun ini akan diperluas dan siswa seni bela diri tingkat menengah juga dapat bisa mengikuti ujian seni bela diri. Mendengar apa yang mereka maksud, seharusnya itu merupakan dari hasil hype yang aku dengar dari ayah aku sebelumnya. Saat sebelum aku dilahirkan kembali, Wang Teng berkata, kalian semua adalah teman sekelas. Jangan lupakan aku ya jika kalian berhasil dalam ujian seni bela diri. Lalu Wang Teng menghampiri Chuhan. Wang Teng berkata, semua orang terlalu antusias. Oh iya, ngomong-ngomong, Chuhan, kau juga seorang seniman bela diri tingkat menengah kan? Kau telah membaca buku seni bela diri baru-baru ini. Jadi, kamu harus memikirkannya satu persatu. Wang Teng, terima kasih. Dalam hati Wang Teng, benar-benar awet muda. Kalau gitu, aku juga akan awet muda. Saat belajar, Wang Teng menyerah. Lalu sekolah pun berakhir. Jalan-jalan di kota. Dalam hati Wang Teng, pintu jahat. Gak apa-apa bermeditasi sepanjang malam, tapi bisa-bisanya tertidur 5 menit di dalam kelas. Untuk sekarang, aku akan pergi ke toko hewan peliharaan untuk melihat apakah telurnya udah menetas atau belum. Ngomong-ngomong, sepertinya aku melupakan sesuatu. Hah? Apa itu? Hati-hati. Tiba-tiba ada burung yang sangat besar muncul. Hah? Itu Starbis. Astaga, gak ada jalan keluar. Aku harus lari. Burung itu terus menyerang Wang Teng. Kenapa burung raksasa ini mengincarku? Tapi Wang Teng masih berhasil menghindari serangan burung itu. Bukan aku yang mencuri bayimu. Kenapa kau mengejarku? Ternyata telurnya ada di tas Wang Teng. Wang Teng berkata, itu dia. Berhenti mengejar dan aku akan memberikan telurmu. Aku gak ingin kehilangannya. Lalu tiba-tiba burung itu seperti terkena tembakan dan burung itu mati seketika. Wang Teng bertanya, teman,
siapa orang ini? Membunuh burung raksasa hanya dengan satu panah. Dia sangat kuat. Orang itu menjawab, orang itu adalah pelatih dari Biro Perlindungan Kota. Dia harus sangat kuat. Dalam hati Wang Teng, bahkan Star Beast bisa menjatuhkan bubble atribut. Dan apa ini? Atribut blank. Dia berhasil membunuh burung raksasa hanya dengan satu panah. Bubble-nya pasti sangat kuat. Lalu tiba-tiba ada yang menghadang Wang Teng. Seorang berkata, berhenti di sini. Jangan datang lebih dekat. Untuk keselamatanmu sendiri, kami semua akan selesai cleaning up secepat mungkin. Jadi, harap tunggu sementara. Seseorang berkata, Biro Perlindungan Kota adalah departemen khusus yang dibentuk untuk melindungi kota manusia di dunia ini. Selain bekerja kantor, semua orang lain memiliki kemampuan bela diri yang kuat. Dalam hati Wang Teng, nampaknya burung raksasa itu datang ke arahku. Apakah karena telur? Tapi itu nggak mungkin. Ya udah, untuk sekarang, mari beli inkubator dulu. Oh iya, sepedanya. Aku tinggalkan di sana. Aku harus balik lagi. Akhirnya Wang Teng pun sampai di rumah. Dia melihat sistem. Hari ini, aku mendapatkan bakat spiritual sight. Apa ini sebenarnya? Ini terlihat seperti cross eye. Tapi bagaimana cara kerja? Aku terlihat seperti memakai kontak lensa. Kalau benar-benar diperhatikan dari dekat, saat menggunakan spiritual sight, dia melihat aura yang kuat keluar dari telur itu. Ini adalah Fire Force. Apakah bakat spiritual sight bisa melihat kekuatan? Hebat, ini sangat hebat. Sekarang, aku bisa menggunakan ini untuk memprediksi seberapa kuat atau lemah warrior lainnya. Lalu tiba-tiba, Wang Teng merasa pusing. Aku merasa sedikit pusing. Spiritual sight sebenarnya menggunakan energi spiritual. Kalau seperti ini, aku nggak bisa menggunakannya dengan sembrono. Tapi bakat ini masih banyak potensinya. Aku harus lebih memperhatikannya di masa depan. Lalu Wang Teng mulai berlatih di hutan. Dalam hatinya, seseorang mendekatiku. Spiritual sight, aktifkan. Kekuatan ini, itu prajurit bela diri. Orang itu berkata, bocah, berikan aku apa yang kau dapatkan dari Gunung Pawan. Wang Teng berkata, Gunung Pawan, apa itu? Aku belum pernah ke sana sebelumnya. Orang itu membalas, kamu belum pernah ke sana. Terus, dari mana kau dapatkan pedang dan sarung tangan itu? Kau berpikir kami gak akan menemukanmu jika kau menghancurkan tubuhnya. Sekarang, serahkan barangmu, atau aku akan tunjukkan perbedaan antara murid bela diri dan prajurit bela diri. Wang Teng berkata, Oke, aku akan memberikanmu ketika kamu datang. Tetapi, kamu harus berjanji untuk menyelamatkan nyawaku. Pasti akan aku berikan semuanya. Saat udah dekat, Wang Teng menyerang orang itu. Tapi orang itu berhasil menghindarinya. Aku tahu kalau kau nggak jujur. Aku sedang berjaga. Pedangnya berhasil ditahan orang itu. Tapi Wang Teng menyalakan api di pedang itu. Dan orang itu terbakar. Astaga, ini nggak mungkin. Terus-terusan menyerang orang itu. Orang itu berusaha menahannya dengan kekuatan tanahnya. Tapi tanahnya dihancurkan dengan Wang Teng begitu aja. Dan orang itu terpental jauh. Wang Teng nggak pakai basa-basi. Dia langsung membunuh orang itu. Di tanah ada gelembung kekuatan tanah yang bisa Wang Teng ambil dari orang tadi. Aku barusan membunuh prajurit bela diri. Ini Earth Element, atribut bakat tambahan lainnya. Aku telah bergerak lebih lanjut dalam jalan menjadi warrior. Dunia warrior adalah dunia yang berbahaya. Apakah ada cara untuk membawa dua senjata kekuatan ini secara langsung? Lalu Wang Teng pulang ke rumah. Di komputer ada notifikasi, pelanggan terhormat, kasket pembawa senjata custom udah siap. Ini bagus. Kasket pembawa senjata udah siap. Pedang dan sarung tangannya bisa aku bawa sekaligus. Tapi ya kayak biasa, uang lagi. Tunggu, apa ini? Silahkan masukkan nomor ID warrior ID kamu. Apa ini? Apa yang salah dengan toko ini? Emangnya kamu nggak bisa kirim barang dulu? Terus, baru aku berikan nomor ID warrior setelahnya. Si penjual berkata, kunjungi asosiasi seni bela diri untuk mendapatkan sertifikasi terhormat. Kamu hanya bisa menggunakan rune senjata ketika kamu memiliki sertifikat. Maka barang kamu akan dikirim malam ini, terhormat. Kita berpindah ke Wang Teng di sekolah. Kelas dibubarkan. Wang Teng memperhatikan Lin Chuan. Dalam hati Lin Chuan, kenapa Wang Teng memperhatikanku seperti ini? Lalu Wang Teng berkata, ketua kelas. Ya, kenapa kau memanggil aku? Astaga, dia datang lebih dekat. Apa yang dia inginkan? Ketua kelas, aku harus pergi ke asosiasi bela diri nanti. Aku membutuhkanmu untuk melindungiku di sisi guru. Wang Teng, kamu kenapa kau skip kelas lagi? Di asosiasi seni bela diri itu untuk melakukan sesuatu yang besar. Jangan khawatir, aku nggak akan melakukan apa-apa yang akan merugikanmu. Ya udah ketua, aku pergi dulu ya. Dalam hati Chuan, asosiasi seni bela diri adalah tempat mendapatkan sertifikat seni bela diri. Apakah Wang Teng? Tapi bagaimana mungkin? Lalu Wang Teng datang ke Martial Arts Association, bangunan yang luar biasa. Dalam hati Wang Teng, kebanyakan orang yang datang dan pergi adalah martial arts juga. Tapi ada banyak orang di sini, jadi lebih baik aku menyamar. Saat Wang Teng masuk, dia menggunakan topeng Ultraman. Wang Teng berkata, aku di sini untuk mendaftar untuk sertifikat bela diri. Oke.
tolong ikuti aku. Ikuti aja petunjuk yang ada di ruang ini. Kalau Anda lulus uji mesin, kau akan mendapat sertifikasi dalam waktu kurang dari 10 menit. Resepsionis itu berkata, ujian selesai. Selamat kepada Wang Teng menjadi martial art. Harap bersabar karena sertifikat sedang dibuat. Para martial arts lainnya mendapatkan notifikasi. Seorang berkata, apa yang terjadi? Iya, ini aku akan periksa. Lao Fu, coba datang dan lihat ini. Seorang bocah bernama Wang Teng ini telah menjadi warrior bela diri di umur 17. Nama ini sedikit familiar. Beberapa hari yang lalu, salah satu stafku memberi laporan. Seingatku, laporan itu tentang dia. Coba lihat ke kamera dan kau akan tahu kalau itu orang yang sama atau bukan. Benar, itu dia. Laporan menunjukkan bahwa orang ini naik dari tahap orang normal ke tahap lanjutan kurang dari 1 bulan sejak dia mengikuti akademi art. Aku ingin menonton dia lagi, tetapi dia udah menjadi warrior. Anak ini sepertinya emang jenius. Orang yang dikenal membalas, sepertinya akan ada kuda hitam di ujian bela diri tahun ini. Ayo bersama-sama kita memeriksanya. Lalu Wang Teng akhirnya mendapatkan sertifikatnya. Sertifikat martial warrior udah di tangan sekarang. Menurut aturan asosiasi, ada banyak keuntungan datang dengan kartu ini. Ngomong-ngomong, aku harus cepat dan membiarkan guru lu mengirimkan barang-barangnya. Untuk sekarang, mari kita kembali ke kelas. Wang Teng kembali ke kelas. Saat di kelas, Johan memanggil Wang Teng. Wang Teng, apa kau bisa menungguku? Wang Teng, jadi ada apa? Kalau ada yang bisa aku bantu, katakan aja. Wang Teng, bisakah kamu meminjamkan aku uang? Pinjam. Berapa banyak? 150.000. Aku tahu itu banyak. Tetapi aku akan bayar kembali secepatnya. Aku mendapatkan uang dari pekerjaan paruh waktu setelah ujian. Wang Teng berkata, berikan aku rekeningmu. Dengan begitu, aku bisa transfer sekarang. Dalam hati Wang Teng, kenapa dia membutuhkan banyak uang? Sambil menangis, Johan berkata, uang ini akan kukembalikan secepat mungkin. Wang Teng berkata, jangan khawatir ketua, santai aja. Kau gak harus kerja terus-terusan kok. Luangkan juga waktu untuk belajar. Sekarang itulah kuncinya. Dalam hati Wang Teng, apa aku harus bertanya kesulitan yang dihadapinya? Enggak, aku harus pergi dan langsung melihatnya. Wang Teng mengikuti Johan sampai ke sebuah toko supermarket. Dalam hati Wang Teng, ternyata keluarga ketua kelas menjalankan supermarket. Jadi pasti sangat sulit. Lalu tiba-tiba datang sekumpulan orang. Yang botak berkata, hei, apa yang kau lihat, bocah sialan? Kalau kau lihat lagi, akan kutarik bola matamu. Lalu sekumpulan orang itu masuk ke dalam toko itu. Seseorang berkata, hei pemilik toko, kalau kau nggak mendapatkan uang hari ini, kuhancurkan tokomu. Gimana? Apa uangnya udah siap? Ibunya Chuang berkata, bos, gadisku sedang meminjam uang dari keluarga kami. Aku minta tolong, berikan kami beberapa hari lagi. 1 hari lagi? Aku udah memberi kamu 3 hari. Apa itu nggak cukup? Kamu nggak ingin mengembalikan uangnya kan? Bos, kami benar-benar nggak punya uang sekarang. Kami juga nggak berniat begitu. Hanya saja uangnya emang belum terkumpul. Beri kami 2 atau 3 hari lagi. Bacot, berhenti bicara omong kosong. Kalau kamu nggak memberiku uang hari ini, kuhancurkan tokomu. Hei, cepat hancurkan tempat ini. Johan berteriak, berhenti. Kau mengambil pinjaman kan? Kalau gitu, aku akan membayarnya. Akan kubayar 150.000 sekarang. Jadi, kami udah nggak berhutang. Hah? Kau sangat berani. Bagaimana bisa kau memiliki 150.000? Johan, apa yang kau lakukan? Kita nggak punya uang sebanyak itu. Johan berkata, ya udah, akan kutransferkan uangnya sekarang. Ambil uang ini dan keluar dari toko kita. Oke, selama kau mengembalikan uangnya, kami semua pasti akan pergi. Namun 150.000 itu 3 hari yang lalu. Dalam hati si botak, dia sangat cantik. Jadi mungkin benar-benar ada orang yang bersedia memberi uangnya sekarang. Sekarang total hutangmu 200.000. Apa? 200.000? Ini hanya 3 hari. Bagaimana bisa meningkat menjadi 200.000? Hei, ini ilegal. Kau bisa aku tuntut. Ya udah, lanjutkan aja. Tuntut aku kalau berani. Aku nggak akan menghentikanmu. Tapi mungkin sulit bagimu untuk terus membuka toko di masa depan. Dan kelihatannya kamu masih sulit untuk bisa membayar kami kembali. Bagaimana kalau begini? Kalau kau bersedia menjadi pacarku, aku bisa menghapuskan utang ini untuk keluargamu. Enggak, mustahil. Jangan pernah berpikir kau bisa mengambil anakku. Bahkan kalau aku nggak bisa membuka toko lagi, jangan berpikir untuk menyentuh anakku. Kalau begitu, aku nggak akan menahan diri. Lalu Wang Teng masuk. Apanya yang nggak bisa menahan diri? Sialan, itu kamu. Apa kau mencoba menyelamatkan mereka? Menyelamatkan? Jangan bercanda. Aku hanya datang untuk menghilangkan beberapa lalat. Dasar sombong. Semuanya, hancurkan dia, kalahkan dia, dan hajar dia sampai mati. Lalu para penjahat itu mulai menyerang Wang Teng. Wang Teng sendirian menahan mereka semua. Hei, hati-hati. Jangan sampai kau menghancurkan toko ketua kelas kami. Lalu Wang Teng menghajar semua penjahat itu. Apa? Masih berani? Kalau masih berani, ayo keluar sini. Si botak berkata, kalian berdua, tunggu apa lagi? Hajar dia. Dia hanya sendiri. Tapi Wang Teng dengan mudahnya menumbangkan 2 orang itu. Si bos tuh lari.
Kau ingat, ini belum berakhir. Kita lihat aja nanti. Lalu Wang Teng mengambil sebuah telepon dan melempar ke kepala si botak. Botak itu langsung tumbang. Wang Teng berkata, inilah kenapa jangan bicara omong kosong saat kabur. Dalam hati Wang Teng, jadi orang biasa bisa menjatuhkan gelembung juga. Karena sekarang Wang Teng tahu, dia menghajar dan menampar si botak. Ayo, berikan aku pinjaman. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.